Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabud durri Allah. Ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabud durri anta imamul hadara sultanuhal ghaibi anta imamul hadara sultanuhal ghaibi amma ba'd. Hadirin rahimakumullah dimanapun Anda berada, marilah kita sepantasnya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat beserta salamnya semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita baginda sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula kepada para sahabatnya, para kerabatnya, para tabi'in, atba'i tabi'in, ulama aulia sampai kepada kita yang senantiasa mengikuti dan taat terhadap aturan dan ajakannya. Hadirin rahimakumullah, kalau kita berbicara akidah, apa sih akidah itu? Akidah itu pada hakikatnya hakul yakin, ainul yakin, keyakinan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Satu kali A tetap A, tidak bisa dirubah lagi sampai kapanpun. Itu namanya akidah. Salah satu contoh adalah seseorang yang mempertahankan akidah. Salah satu sahabat baginda Rasulullah SAW dengan nama Bilal. Mohon maaf, posturnya hitam, kebersihan watak karakternya orang-orang negro atau orang-orang yang kulit hitam. Posturnya kalau dibandingkan dengan rata-rata diberikan oleh Allah memang seperti itu. Akan tetapi Allah memberikan keistimewaan yang sungguh luar biasa dengan suara yang halus, yang merdu, yang tidak ada bandingnya di saat itu. Dia sangat cinta kepada Rasulullah SAW, sangat senang mahabbah kepada baginda Rasulullah sesuai janji baginda Rasulullah, man habbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang mencintaiku laksana. Suatu ketika Bilal bin Rabah dengan kehidupan yang sederhana, yang sangat-sangat sederhana, dengan segala postur tubuh yang memang kurang diminati di kalangan umum. Oleh karena itu, salah satu di antaranya dia tekapi hikmahnya kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sangat mencintai kepada Bilal bin Rabah. Karena dengan segala kemasakatannya, dengan segala kekurangan, sehingga dia ini pergi mencari pekerjaan. Ada seseorang agnia, seseorang yang kaya raya di situ, kaum bangsawan Quraisy. Akhirnya dia melamar pekerjaan, akhirnya dipekerjakan situ. Sedangkan di wilayah situ adalah wilayah komunitas yang sifatnya non-muslim. Di saat itu, di zaman jahiliyah, zaman kegelapan, apa yang dia sembah ini bertentangan dengan kesembahan yang disembah oleh baginda Rasulullah. Sementara Rasulullah SAW di situ mempropagandakan dengan panji la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Akan tetapi di sisi lain, kaum bangsawan Quraisy senantiasa dia ada memiliki Tuhan, memiliki Allah, kalau bukan Tuhan, sesembahan. Sesembahannya Uzza, Lata, Ya'uq, Yagus. Bahkan ada juga sesembahan yang berbentuk batu, ada juga sesembahan yang berbentuk makanan. Uzza, Lata, Ya'uq, Yagus. Dan di saat itu bekerjalah di situ. Akan tetapi karena ngelihat setiap hari Bilal melakukan sholat, setiap hari Bilal melakukan ibadah kepada Allah, maka majikannya kesal. Wahai Bilal, kalau Anda terus-terusan begitu, Anda sebagai pengikut Muhammad, maka saya akan pecat. Bilal, bagaimana? Kata Bilal, silahkan saya pecat. Akhirnya tetap, karena memang kinerjanya bagus, tenaganya cukup gede, masih dibutuhkan dengan tenaganya. Lobby lagi, Bilal, untuk saat ini saya akan merdekakan engkau, dengan catatan kamu mengikuti agama-agama yang kita ikut. Kata Bilal, tidak. Sampai terus dilobi berbagai mana, mau dikasih jabatan, dikasih apapun, Bilal tetap tidak, hanya yakin kepada Allah dan mengikuti dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saat itu, baiklah kalau Bilal, kalau engkau selalu membangkang, maka saya akan siksa engkau. Diintimidasi, digeletak. Bilal tidak sedikit pun tanpa ada mulut.
Kalau engkau tidak mau mengikuti agamaku Bilal, saat ini kau akan siksa, bahkan bila perlu kau akan kami bunuh. Kata Bilal, apa? Jangankan harta, jangankan jabatan, jangankan pekerjaan, nyawa saya sekalipun kalau kita dipertaruhkan untuk membela agama Allah, saya ikhlas. Ini semata-mata karena aku cinta kepada Allah. Ini karena semata-mata aku sayang terhadap baginda Rasulullah SAW. Akhirnya suatu ketika Bilal dibawa ke padang pasir yang tandus, yang sungguh luar biasa, di bawah terik matahari yang kurang lebih daripada 70 derajat, di atas matahari, di bawah, ditelanjangin. Saat ini Bilal, saya diikat dan ditonton oleh semua orang. Kata Bilal, ya Allah, saya pasrahkan nasibku kepadamu ya Allah. Hidup matiku saya titipkan kepadamu ya Allah. Yang terpenting engkau jangan bolehlah ambil nyawa saya. Akan tetapi saya titip, janganlah akidah saya, jangan kau ambil. Jangan copot dengan orang-orang yang akan rongrong seperti itu. Akhirnya Bilal dibawa, ditanya, ditelanjangin, diikat kiri kanan, disimpan di sebuah batu. Akhirnya disimpan sebelum dijemur habis-habisan. Bilal sampai beringis-beringis. Setelah itu ditanya lagi Bilal, Bilal, engkau mau ikut taat kepada agamaku? Kata Bilal, tidak. Silahkan ambil nyawa saya. Lantas ambil lagi batu yang sangat panas, diambil. Langsung ditindih Bilal. Sampai saat itu dijepit yang sungguh luar biasa. Di situ Bilal sangat luar biasa menjerit kepada Allah. Apa yang keluar dari mulut Bilal? Hanya Allah, 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 Allah. Hanya seperti itu. Akhirnya sampai wafat pun menghembuskan napas yang terakhirnya, Bilal selalu mengharap kepada Allah. Ini ikrar monoloyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sarankan kepada siapapun, sekali la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah. Standar utama, panji kebesaran, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang perlu kita tanamkan. Salah satu akidah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bergoyang sedikit pun, karena kita ini hanya milik Allah. Semuanya ada dalam genggaman Allah. Semuanya yang diperlakukan, diskenarikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat itu Rasulullah SAW berita duka di seluruh kota penjuru. Setelah Bilal wafat, tidak ada yang tadinya ada suara merdu azan yang sungguh luar biasa. Dia saat bekerja itu sambil azan, sambil bekerja, sambil melaksanakan tugas. Dengan azannya yang sampai terdengar sampai Mina, terdengar sampai Padang Arafah, terdengar karena suaranya keras dan halus dan merdu. Ini adalah satu akhlak yang sangat-sangat istimewa, yang patut kita contoh. Diberikan apapun, harta, pangkat, dan jabatan, tetap ikrar akidah kita. Selama tidak menyimpang akidah, yuk boleh kita ikuti. Akan tetapi kalau sudah bertentangan dengan akidah, mohon maaf, yuk kita sama-sama besarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.